Selamat TAPS, Matematika Tanpa Batas. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bapak di sini dalam pembelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita akan membahas soal-soal mencari jarak dan juga waktu ya dalam bab kecepatan dan debit. Soal yang pertama, sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Ingat ya, untuk mengerjakan soal matematika seperti ini, soal cerita seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menulis apa saja yang diketahui. Pertama, V-nya atau kecepatannya 60 km per jam. Dan juga di sini kita tahu T-nya, time, waktu. Waktunya 11.30 sampai dikurangi 9. Kan berangkat jam 9 sampai jam 11.30, berarti dikurangin kan? Nah, hasilnya berapa? 11.30 dikurangi 9, 1,5 jam ya, 1,5 jam, 1 jam 30 menit. Kemudian kita tulis ditanyanya apa? Ditanyanya adalah jarak. Berapa jarak? Jaraknya dalam kilometer atau S. S ya. Kita jawab deh. S sama dengan V kali T atau kecepatan dikali dengan waktu. V-nya 60 km per jam dikali 1,5 jam. Jamnya bisa kita coret, tinggal kilometer. 60 dikali 1,5 atau 1,5 adalah 90 km. Next, nomor 2. Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malang, Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti ya? Ya, kita tulis ya kecepatannya atau V-nya itu 96 km per jam. Dengan time atau waktu 210 menit. Kalau kita jadikan jam berarti apa? 210 dibagi 60. Berarti 3,5 jam. Ditanya adalah jarak S dalam, nggak ditanya ya kilometer atau dengan meter ya. Berarti tidak perlu kita aneh-anehkan jaraknya dalam satuannya. Kita jawab deh, S sama dengan V kali T. Ingat ya, rumus untuk mencari jarak atau S adalah V kali T. 96 km, 96 km per jam dikali 3,5 jam. Jam yang kita coret tinggal kilometer. 96 dikali 3,5 hasilnya 336 km. Next, nomor 3. Edo naik perahu cepat dari Dermaga Pulau K ke pulau dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut ya? Kita ketahui V-nya atau kecepatannya 120 km per jam. Sementara time-nya atau waktunya 15 menit. 15 menit kita ubah yuk menjadi jam. Gampang ya, 15 per 60. Udah tulis gitu aja dulu. Nggak usah pakai desimal-desimalan. Ya, 15 per 60. Yang ditanyakan adalah jarak atau S. Kita jawab deh. S sama dengan V dikali T. V-nya 120 km per jam dikali 15 per 60. 15 per 60. 120 dibagi 60 kan jadi 2 ya. Berarti 2 dikali 15 hasilnya 30 km. Next, kita ke nomor 4. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Masih mencari tahu jarak atau S. Berarti kita ketahui V-nya kecepatannya 45 km per jam dengan waktunya 12 menit. Karena kecepatannya dalam per jam, jadi menitnya kita ubah ke jam. Ya udah, tulis aja dulu 12 per 60 jam. Oke, ditanya adalah jaraknya dalam kilometer. Kita jawab deh. Berarti kita jawab apa? 45 km per jam, kita kalikan 12 per 60 jam. Gampang ya, 45 dikali 12 terus dibagi 60. Bisa kita sederhanakan menjadi hasilnya 9 km. Next, nomor 5. Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 hour atau 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pesawat terbang ya? Ya, diketahui kecepatannya itu 800 km per jam dengan waktu 1 jam. Ya udah kan, gampang ya. Gampang tanya jaraknya atau S ya. Ya udah, berarti tinggal 800 km per jam dikali 1 jam. Jamnya bisa kita coret, terus hasilnya jadinya 800 dikali 1. Ya 800 km.
gitu. Yap, kita masuk ke nomor 6. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu sekian ya. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Sekarang agak berbeda ya. Sekarang yang kita ketahui kecepatannya 9 km per jam dalam waktu 1 jam ya. Terus jarak tempuhnya atau S-nya 27 km. Yang ditanya adalah waktunya atau time-nya. Nah, mencari waktunya yaitu kita punya rumus ya, S per V atau jarak dibagi sama kecepatan nih. Jaraknya 27 km, kecepatannya 9 km per jam. 27 dibagi 9 hasilnya 3 jam. Oke, nomor 7. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ya, Ari ke sekolah dengan kecepatan 250 meter per menit. Lihat ya, udah berubah ya, 1 km 1 menit ya. Jaraknya 4 km, tapi kecepatan 250 meter per menit. Berarti harus ada yang kita ubah nih. Ternyata yang ditanya itu berapa menit Ari sampai di sekolah pakai menit. Ya udah, yang kilometer ya jaraknya, yang 4 km kita ubah menjadi 4000 meter. Kecepatannya masih 250 meter per menit. Sehingga kita bisa menjawab kalau waktunya ditanyakan yaitu 4000 meter dibagi dengan 250 meter per menit. 4000 dibagi 250 hasilnya kan kalau 1000 aja 4 gitu kan, jadi kalau 4000 jadi 16 menit. Oke, ke nomor 8. Setiap liburan sekolah Siti naik bus ya ke kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya ya? 60 km kecepatannya 60 km per jam dan jaraknya 320 km. Ditanya waktunya nih, dikasih keterangan nggak waktunya? Jam atau menit? Nggak ada ya. Ya udah, kita jawab deh. 320 km dibagi 60 km per jam. 320 per 60 jam jadinya ya. Kita sederhanakan yuk pecahannya menjadi pecahan campuran. Jadinya 5 20 per 60 jam. 5-nya kan jam, 20 per 60 sama aja kan 20 menit gitu ya. 20 per 60 jam itu kan 20 menit. Jadi 5 jam per 5 jam 20 menit. Oke. Nomor 9. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor ya. Jaraknya tersebut ya, dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatannya 50 km per jam. Berapa menit sih waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Nah, kecepatannya 50 km per jam. Sementara jaraknya 15 km. Ditanya waktunya nih. Ya, berarti 15 km dibagi atau per 50 km per jam. Ya, 15 sama 50 kita sama-sama bagi 5 ya, kita sederhanakan. Jadi 3 per 10 jam. 3 per 10 jam biar mudah kita jadiin menit. Ya, per 10-nya kita jadiin 60. Sama-sama kita kali 6. 3-nya dikali 6, 10-nya dikali 6. Jadinya 18 per 60 jam atau 18 menit. It's so easy ya. Oke, nomor 10. Bu Anjar naik becak motor ke pasar ya, jaraknya tersebut ya. Berangkat ke pasar jam 6, kecepatan becaknya 15 km per jam. Sampainya jam berapa di pasar ya Bu Anjar? Lihat ya, kecepatannya kan 15 km per jam. Jaraknya 3 km, berangkatnya jam 6. Ditanya deh tuh, waktunya berapa menit sih dia atau berapa jam sih dia waktunya? Sampainya jam berapa? Intinya sih yang ditanyain pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar. Tapi kita mesti tahu dulu waktunya ini berapa menit atau berapa jam. Kita jawab deh. Ya, T atau waktu sama dengan jarak dibagi sama kecepatan. Jaraknya 3 km, kecepatan 15 km per jam. Ya, kita sama-sama bagi 3 ya, 3 sama 15. Jadi 1 per 5 jam. Kita jadiin per 60 biar gampang. Mengubahnya ke menit. Berarti berapa? 5 dikali 12, 60. Berarti 1 dikali 12, 12 ya. 12 per 60 jam atau 12 menit. Dan tinggal kita tambahin deh. Jam 6 ditambah 12 menit. Bu Anjar tiba pada pukul 6.12. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Mataps, matematika tanpa batas. Dah.